Halo teman-teman, Tajahau, ketemu lagi di channel saya Miaye. Hari ini saya mau cerita tentang pendiri ajaran Taoisme, yaitu Lao Tzu. Kayak apa sih ceritanya? Yuk ikutin terus ya. Dalam catatan sejarah China pertama yang ditulis oleh sejarawan agung Sima Qian yang hidup sekitar tahun 145 sebelum Masehi sampai 86 sebelum Masehi, tertulis bahwa terdapat 3 kisah yang kontradiktif tentang Lao Tzu. Di samping itu juga ada berbagai kisah legenda yang menceritakan tentang filsuf China yang satu ini. Dalam cerita yang pertama disebutkan bahwa nama sebenarnya Lao Tzu adalah Li Er. Ia bekerja di perpustakaan milik Kekaisaran Zhou dan menulis sebuah buku yang kemungkinan besar bernama Tao Te Ching. Di samping itu, ia juga sempat melakukan perjalanan ke barat. Dalam cerita yang kedua, disebutkan nama sebenarnya Lao Tzu adalah Lao Lai Tzu. Ia hidup pada masa Konfusius. Dalam cerita yang ketiga disebutkan bahwa Lao Tzu sebenarnya bernama Lao Tan. Ia hidup pada masa dinasti Qin dan tinggal di ujung barat laut pada tahun 370 sebelum Masehi. Dalam kisah yang terakhir ini dikatakan bahwa Lao Tzu adalah seorang sejarawan dan peramal. Dalam cerita legenda yang lain lagi dikisahkan bahwa ibu Lao Tzu hamil setelah intisari hati matahari yang berupa bintang memasuki mulutnya. Kehamilannya berlangsung selama 72 tahun. Lao Tzu lahir di bawah pohon Li melalui ketiak kiri ibunya. Ia kemudian memakai nama Li. Nah, karena pada waktu lahir itu ia sudah tua, sudah berumur 62 tahun, maka disebutlah Lao Tzu atau yang artinya si anak tua. Dan karena telinganya berlubang 3, maka itu ia disebut sebagai lautan. Berbagai legenda yang bermunculan tentang Lao Tzu ini mungkin saja disebabkan karena semasa hidupnya ia menghabiskan waktunya untuk berkeliling ke seluruh penjuru negeri. Karena itu orang-orang memberikan nama yang berbeda-beda terhadap dirinya. Wang Qi dalam Wen Xian Tong Kao, ini semacam literatur sastra, menyebutkan bahwa Ge Chichuan, seorang pakar Taoisme zaman kuno, berkata Lao Tzu berkali-kali menjelma ke dunia dan tiap kali selalu berganti nama. Lalu apa itu Taoisme dan apa hubungannya dengan Lao Tzu? Yuk lanjutkan. Taoisme secara umum merupakan istilah bagi filosofi dan kepercayaan agama asli China. Sesuai definisinya, maka ajaran Taoisme pasti mewarnai ajaran-ajaran lain yang berpengaruh di China, yaitu Konfusianisme dan Buddhisme. Taoisme sebetulnya sudah terbentuk sejak zaman dinasti Han Timur yang berkuasa sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Tapi baru pada tahun 430 Masehi, Kou Qianzhi berhasil menata kembali peraturan-peraturan upacara dan menetapkan peringkat para dewatanya, sehingga Taoisme menjadi suatu agama yang teratur. Sementara Taojiao, agama yang berdasarkan Taoisme, dipercaya didirikan oleh Chang Taoling. Beliau diberi gelar Tianshi yang artinya guru dari langit. Chang Taoling adalah keturunan ke-8 dari Chang Liang, seorang ahli strategi pada permulaan dinasti Han. Chang Taoling dilahirkan pada tahun 35 Masehi di masa pemerintahan Han Guangwuti atau Kaisar Guangwu dari dinasti Han. Ia lahir di Tianmushan atau Gunung Tianmu di Provinsi Zhejiang. Di usia 7 tahun, Chang Taoling sudah berhasil memahami Tao Te Ching dari Lao Tzu. Beberapa kali ia menolak panggilan pihak penguasa untuk menjadi pegawai negeri. Seluruh perhatiannya ditumpahkan pada pelajaran kebatinan dan semedi. Kemudian ia tinggal di pegunungan Hemingshan di Provinsi Sichuan. Ini di China Barat Daya. Ia bertapa di sana sambil mempelajari cara membuat obat panjang umur. Pada suatu hari, selagi ia membuat obat panjang umur Long Hutan, seorang malaikat menampakkan diri dan menyuruhnya pergi ke Gunung Songshan di Provinsi Henan. Di Songshan terdapat sebuah gua batu.
Beliau menemukan kitab kuno peninggalan 3 kaisar dan pedupaan peninggalan Kaisar Huangdi. Setelah mempelajari isi kitab-kitab kuno itu, Chang Taoling akhirnya dapat terbang dan mempunyai pendengaran sampai ke tempat yang jauh. Lebih dari itu, beliau juga dapat meninggalkan raganya. Beliau lalu menunaikan tugas yang telah diberikan oleh penguasa langit melalui seorang malaikat untuk menaklukkan para siluman dan malaikat-malaikat yang membangkang. Kemudian Taisang Laojun memerintahkannya pergi ke gunung Qingchengshan menaklukkan 6 orang raja siluman yang meneror rakyat, dan ia dibekali dengan berbagai benda mustika. Para siluman itu berhasil ditundukkan dan diusir pergi setelah minta ampun serta berjanji tidak akan mengganggu rakyat. Karena jasa-jasanya itu, ia kemudian mendapat gelar Tianshi dan diangkat ke Kayangan. Di langit, ia bertugas mewakili Taisang Laojun menerima para malaikat yang menghadap. Ia juga bertugas mengawasi upacara-upacara sembahyang yang dilakukan pada saat pendirian atau pemugaran kelenteng. Pada zaman dulu, tanah Tiongkok atau China merupakan rumah bagi banyak orang dengan asal-usul ras yang berbeda-beda. Masing-masing kelompok etnis ini kemungkinan memiliki dewa kepercayaannya masing-masing. Seiring waktu, kerajaan demi kerajaan bermunculan di berbagai wilayah daratan. Orang-orang pun menjadi semakin bertambah banyak. Kepercayaan paling mendasar yang tumbuh di kalangan rakyat China pada masa-masa itu adalah percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Pemikiran seperti inilah yang pada akhirnya menumbuhkan tradisi penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal dan menghadirkan mereka yang tubuhnya dapat dijadikan sebagai medium atau perantara, sehingga orang yang sudah meninggal itu dapat tetap berkomunikasi dengan mereka yang masih hidup. Karena takut pada orang yang sudah meninggal, orang-orang mencoba untuk mematuhi atau memenuhi keinginan para arwah tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam salah satu filosofi China kuno, yaitu jika Anda mempercayai sesuatu, maka itu adalah nyata. Orang-orang di zaman kuno umumnya ingin hidup panjang. Mereka tidak menginginkan kematian. Karena itulah mereka berusaha untuk mengembangkan berbagai metode sebagai upaya untuk dapat hidup panjang. Para Taois atau simpatisan Tao mengatakan ada manusia yang berusia ratusan atau bahkan ribuan tahun. Nah, mereka, para Taois ini memuja makhluk-makhluk abadi seperti itu. Beberapa dari makhluk abadi itu pernah mati tetapi mereka hidup kembali. Karena itulah mereka mempercayai bahwa terdapat 2 metode yang dapat digunakan untuk memperpanjang hidup. Metode internal melibatkan pengendalian dan pergerakan di sekitar qi. Dapat dilakukan dengan cara meditasi. Sementara metode eksternal melibatkan obat-obatan yang terbuat dari mineral dan herbal. Dalam kepercayaan Tao, terdapat banyak dewa dan keabadian. Mereka juga memiliki pemikiran bahwa ada 3 kebajikan utama yang disebut sebagai 3 harta karun, yaitu kebaikan, kesederhanaan, dan kerendahan hati. Ketiga hal tersebut merupakan rangkuman dari cita-cita dan filosofi murni China tentang kehidupan. Tao Jiao atau agama berdasarkan Taoisme yang didirikan oleh Chang Taoling yang udah diceritakan di atas tadi, mula-mulanya menyebut Lao Tzu sebagai yang tertinggi, seperti yang dicantumkan dalam kisah-kisah dari catatan sejarah. Sejak itulah Lao Tzu dianggap sebagai Shangti yang punya kedudukan tertinggi dan disebut sebagai Wu Shang Ta Tian Chun atau yang maha mulia dan tiada yang lebih tinggi. Dalam Lao Tzu Nei Chuan atau kisah-kisah tentang Lao Tzu disebutkan Taisang Laojun aslinya bernama Li Er. Ia berasal dari negeri Chu. Dalam satu kisah disebutkan bahwa Lao Tzu menciptakan San Qing atau dalam istilah Hokkien disebut Sam Cheng, 3 maha suci. Masing-masing dari wilayah San Qing tersebut ditempati oleh 3 mahadewa. San Qing pertama disebut Yu Qing, surga kemurnian Pualam. Tempat ini dihuni oleh anggota San Qing tertua yaitu Yuan Shi Tian Chun. Yuan Shi artinya yang paling mula atau yang paling pertama.
Sanqing kedua adalah Shangqing, surga kemurnian atas yang dihuni oleh Lingpao Tianchun. Menurut kepercayaan Tao, beliau sudah ada sejak permulaan dunia dan melakukan perhitungan waktu serta membagi masa atas beberapa kurun waktu. Lingpao Tianchun berkedudukan di kutub atas dunia, mengatur peredarannya serta menyelaraskan hubungan antara yin dan yang atau unsur negatif dan positif. Sanqing yang ketiga disebut Taiqing, surga kemurnian agung. Tempat ini dihuni oleh Taisang Laojun yang dipercaya merupakan perwujudan dari pendiri ajaran Taoisme Lao Tzu. Sebagai dewa, Taisang Laojun bertugas mengawasi pemerintahan di Kayangan, tapi ia mewakilkan seluruh pekerjaannya kepada Chang Tianshi dan rekan-rekannya. Chang Tianshi ini adalah Chang Taoling yang tadi disebutkan merupakan pendiri Taojiao, agama yang berdasarkan Taoisme. Lao Tzu sendiri lebih senang bersantai, memperdalam ilmu kebatinan, dan membuat pil dewa. Dalam cerita klasik terkenal Xi Youqi, dikisahkan bagaimana Sun Gokong, si kerasakti, mencuri pil-pil dewa buatan Taisang Laojun dan menyebabkan kegemparan di Kayangan. Hari Sejit atau ulang tahun Taisang Laojun jatuh pada tanggal 15 bulan 2 penanggalan China. Sekarang kita cerita tentang Tao Te Ching, kitab utama Taoisme selain Zhuangzi. Tao Te Ching artinya kitab suci jalan kebajikan. Disebutkan bahwa Lao Tzu adalah orang yang menulis kitab ini. Sementara Zhuangzi sudah ditulis jauh sebelum terjadi peristiwa pembakaran buku literatur agama dan filosofi yang berasal dari dinasti Qin. Ini dinasti yang berkuasa pada tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Sebagian orang menganggap bahwa kitab ini berhubungan dengan Tao Te Ching yang dijadikan sebagai kitab utama Taoisme selama masa dinasti Han yang berkuasa pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Dalam sejarah disebutkan bahwa kitab ini ditulis oleh seseorang yang bernama sama dengan bukunya, yaitu Zhuangzi. Kata Tao dalam Tao Te Ching artinya jalan, yang bisa diartikan pula sebagai jalan hidup atau makna hidup. Sementara kata Taoisme sendiri secara umum diartikan sebagai agama asli di China. Kata ini pun bisa berhubungan dengan apa saja seperti pemujaan leluhur, pemujaan para dewata atau dewa-dewi, filosofi hingga latihan Qigong atau Tai Chi. Para ahli filosofi dan keagamaan di China menyatakan bahwa Tao sebenarnya adalah budaya China itu sendiri. Sementara rakyat di negeri itu memang jarang sekali mengidentikan diri mereka pribadi dengan label keagamaan tertentu. Mereka hanya berpikir jika seseorang percaya pada keseimbangan yin dan yang, melakukan penghormatan pada para leluhur, itu sudah cukup menunjukkan bahwa orang tersebut adalah penganut Tao. Dari salah satu sumber situs berita internet di China, disebutkan bahwa Sun Yat-sen adalah presiden pertama Republik Rakyat China yang beragama Kristen. Karena itu, ia membenci berbagai pemujaan yang dianggapnya sebagai penyembahan berhala dan tahayul. Sewaktu muda, Sun Yat-sen merusak patung dewa-dewi Tao di sebuah kuil. Sesudah itu, ia melarikan diri ke Hong Kong. Runtuhnya dinasti Qing pada tahun 1912 baginya hanya menunjukkan bahwa dewa utama Taois yaitu kaisar telah tiada. Dewa itu diganti oleh dewa dan makhluk abadi lain yang dipercayai olehnya. Pada tahun 1950-an sampai 1960-an, selama masa revolusi kebudayaan, agama rakyat dan kepercayaan Tao ditekan habis-habisan di China. Kuil-kuil dihancurkan dan para biarawannya habis dipukuli. Ide-ide lama harus mengalami pertentangan dengan Marxisme. Sekarang setelah China menjadi semakin maju, mereka mulai kembali kepada kepercayaan dan tradisi lama. Orang-orang secara terbuka dan tanpa rasa takut mempraktekkan kembali agama rakyat di mana-mana. Mereka dapat mempelajari Qigong, meramal di kuil, dan melakukan penghormatan leluhur di mana-mana, baik di kuburan, kuil, maupun di rumah masing-masing.
Terus kalau di Indonesia gimana? Nah, agama rakyat China ini pun menjadi bagian dari tradisi dan keseharian masyarakat Tionghoanya. Mereka di Indonesia bersembahyang di kuil atau kelenteng atau melakukan penghormatan terhadap leluhur masing-masing secara terbuka. Tidak perlu merasa khawatir lagi pada tekanan seperti yang pernah dialami pada masa pemerintahan Orde Baru. Tao ke tao fei chang tao, ming ke ming fei chang ming. Jalan yang dapat dilalui bukanlah jalan yang biasa. Nama yang dapat dilalui bukanlah nama yang biasa. Nah, teman-teman, masih ada lagi nggak? Masih tahu lagi nggak kata-kata bijak Lao Tzu yang lain? Kalau ada, silahkan klik di kolom komentar ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya kalau kamu suka. Sampai ketemu di video berikutnya. 谢谢大家，再见。